welcome back to the midweek of DPI. Weh, sekarang English sekarang kita. Persiapan tuh, goes internasional. Ya nggak, pasti baru dari gerombal ya. Nampak apa yang beda? Kelihatan lebay ya. Gerombal tuh lebay ya. Lebay ya. Tapi kan seru. Kemarin sore, Iya, 20-an menyesuaikan. lebay lah, wajar lah. Ini dadakan gini. Dan kita sampai nih hari Rabu, tengah pekan. Rizal, kenapa Rizal? Ini. Ada cakaran main. Yang bener. Hati-hati lah, pelan-pelan. Pakai perasaan. Nggak bisa lu. Nah, di hari Rabu ini kita bakal ngebahas banyak pertandingan yang seru. Seru nggak sih? Ya sebenarnya seru ya Zal ya. Kita bakal mulai dari tim yang punya segudang sejarah, salah satu tim terbesar di Britania Raya, Di dunia lah. dunia bahkan ya. Tapi sekarang jadi apa nih Mas Haru? Jadi Tim terbaik dalam olok-olok. sampai nggak kuat hati gue ngomongnya. Kita mulai dari MU. Kenapa nih Zal? Ujung-ujungnya mungkin kan dipantatin sama Chelsea? Ya akhirnya terjadi juga kan. Iya kan? disusul. Beliau lah yang memulai semuanya. Iya, Mas Aro udah dari awal musim Iya. sebenarnya memprediksi Chelsea bakal di atas MU. Tapi kalau buat MU emang kualitasnya kemarin hancur banget. Tapi apakah gua harus kaget dengan dibantainya 4-0? Menurut gua harusnya enggak. Karena jumlah kebobolan shot ya, bukan cuma kebobolan gol, tapi jumlah tembakan yang bisa ditembakkan sama lawan ke gawang MU di musim ini tuh benar-benar mengkhawatirkan. Bournemouth bisa nyiptain 30 shots, Liverpool 40 shots kurang lebih, Brentford 30 shots juga yang waktu itu Tapi seri Liverpool nggak menang. Tapi nggak menang, tapi jumlah shotsnya coach Ya, yang kita. buat apa lu? Jangan 44.000 aja sekalian. Tapi kalau itu nggak menang buat apa? yang terjadi di MU musim ini siapapun, mungkin pembelaan MU kemarin adalah si Casemiro Cuman Luton yang terima shots lebih banyak dibandingkan MU, standarnya di situ. Mungkin pembelaan fans MU adalah karena Casemiro main di posisi back gitu, karena dimundurin di situ jadi mainnya jelek. Tapi gue bilang waktu MU mainnya back-backnya pada sembuh sekalipun, partnernya katakanlah Varane atau Maguire, tetap terjadi tuh, MU tetap bisa dibombardir sama lawan, walaupun bedanya jumlah golnya berbeda. Tapi kalau soal jumlah tembakan yang bisa diciptakan lawan, ini benar-benar Zal, mengkhawatirkan. tapi kan banyak yang cedera Zal. Lu nggak mau lihat itunya Zal. Kalau soal cedera, hampir semua tim Iya, pesaing tapi MU kalau pun MU pada tuh cedera. bener-bener dari A sampai Z-nya gitu loh. Khusus pertandingan kemarin iya. Iya, enggak, kita lagi bahas Palace-nya aja. Kok gelap banget ya kayaknya. Beda ya? Enggak beda ya? Maksudnya, tapi menghadapi Palace kemarin, Zal, lu nggak mau highlight sedikit aja, kasih excuse-nya gitu loh. Oke, biasanya excuse-nya kalau pemain-pemain nggak bisa passing, apa yang mau dilakuin sama Ten Hag Itu gitu. Mas Tapi Mas biasanya Koci. kan Koci ngomong gitu juga. Iya. Tapi gue ngeliat Erikson tuh biasanya jago passing loh. Kita tahu dia salah satu Itu pemain bukan passing bilang, terbaik. Itu fakta bukan? Iya fakta, Fakta. tapi yang Bener sering adanya. ngomong itu kan Koci. Bener adanya. Jadi gue ngeliat Erikson kok jadi kayak begitu. Dia gampang hilang bola segala macam. Arah lu dan- nyalahin Ten Hag nih. Ya, udah Iya. jelas sebenarnya, udah jelas. Nggak Dan salahnya juga- di mana? Gue pengen denger juga Iya. dari expert. Arahnya ke sana Koci, gue pengen Bukan dengar. expert, Iya. tapi Ten Hag ini udah lost the plot coach menurut Lost gua, the Coach. plot. Lost the plot. Dia udah plotnya udah hilang lah di Iya. United musim ini, dan menurut gua udah nggak ada artinya lagi ngejar di Premier League karena mereka masih Jadi punya kalau final nggak FA Cup. Ten Hag, asumsi Ten Hag dipecat, Iya. asisten yang mendadak semua pemain bisa passing gitu. Ini udah cycle yang berulang. Menurut gua player power di United itu juga masih besar banget. Jadi kalau gua player lihat. dong, bukan Ten Hag. Player juga, dan juga pelatih juga nggak bisa, tangannya jadi kayak ibarat lu di borgol gitu di United ini. Jadi menurut gue ini kombinasi yang benar-benar mengkhawatirkan. Pelatih lu yang kayak begini ditambah komposisi pemain yang player powernya terlalu kuat, ya hasilnya kayak begini. Mas Aryo, apa sih kesalahan terfatalnya MU di game Palace aja kemarin, game menghadapi Palace? Gue sih udah yakin bakal kalah, kita Jumat Iya, malam iya, udah iya. yakin. Kita yakin kalah, tapi gue nggak ngira bakal Expect. sebesar itu. Nah. Harus gue akuin Palace main luar biasa. Bagus. Ini Oke. tim gila, fluid banget mainnya. Operan-operannya simple, very simple game. Kayak zaman Brighton di era Bagusnya. keemasan mereka lah ya. Siapapun diumpan oke, bawa bola. Ditambah lagi memang Eze sama Olise tuh baru lagi tampil bareng sebagai duet nomor 10 di belakang si Mateta. Ya. Itu emang deadly combination yang dua orang itu. Semua orang bisa dilewatin sama mereka dengan begitu mudah. Apalagi ditambah lagi lini belakangnya. Ini kan kombinasi back ke-14. Ada 14 kombinasi duet back yang sudah harus diramu oleh Ten Hag karena banyaknya pemain cedera. Ini Casemiro sama kemarin si Evans. Dari sisi kecepatan dua pemainnya udah jelas nggak bisa keep up dengan mereka. Lalu ditambah di lini tengahnya Erikson MU betul menang possession, ada Erikson juga, tapi kan possessionnya nggak ada maknanya gitu. Ketika lo nggak bisa Masuk ke final third. final third nggak bisa, shield atau ngefilter serangan juga nggak Penetrasi bisa, nggak ada. nggak ada pemain yang bisa melakukan gebrakan-gebrakan di tengahnya itu. Jadi bingung juga kan, gue jadi Ten Hag juga pasti kan bingung juga. Maksudnya di posisi itu apakah sebaiknya mungkin kemarin justru Amrabat yang di belakang ataupun Casemiro tetap di depan, paling nggak ada dua pemain yang berani berduel. Yaitu? Dibandingkan ya Amrabat dan juga Erikson.
Amrabat di bawah atau Eriksen di bawah, tapi di tengahnya Amrabat sama Maino gitu, atau Eriksen sama Maino. Pada akhirnya kan sorry Mas Aryo, kan udah kejadian gitu. Jadi Iya. kita gampang ngomong ya, Pak. Harusnya begini nih, harusnya begini. Iya, maksudnya kan Itu kan udah pernah dicoba juga sama Ten Hag, somehow Iya. doesn't works. iya, tapi kan maksud gua lu ngelihat komposisi kayak gini, lu udah kebobolan tapi lu stick with that plan gitu kan. Tadi kan udah 14 kan udah cobaan, diganti. Mas Aryo bilang. Iya, maksudnya dengan komposisi ini. Dan kalau bicara tadi pemain, kalau gue bilang sih ada kombinasi. Satu pemain, ya satu Ten Hag-nya juga. Oh jelas Ten Hag ada salah jelas. Dari pemain, kalau versinya Justin misalnya bilang Ten Hag nggak salah, karena Ten Hag ini pelatih bagus loh. Kok tiba-tiba pemainnya gitu, berarti salah pemain. Kalau gue balik bilangnya, pemain-pemain ini juga dulu bagus kok. Tapi kok sekarang mereka nggak bisa. Enggak, mereka nggak pernah bagus. Semenjak ditinggal itu kasus korban pelatih itu udah banyak loh. Enggak. Dari Van enggak, Gaal, enggak. Mourinho, Bentar sampai dulu. Mourinho keluarkan statement. Bentar dulu, maksud gua kan- Pemain-pemain yang gua nggak mau itu masih ada di situ Enggak, loh. versi lo kan pemain-pemain ini termasuk Anthony, termasuk Lisandro Martinez, termasuk Casemiro, Varane, they are the good players before. Ya. Tapi ketika Betul. masuk, kenapa mereka jadi jelek begitu? Sejelek ini mainnya gitu loh. Berarti kan ada juga dong campur tangan pelatih. Masa pemain jadi bego dengan sendirinya gitu kan? Entah itu lo akhirnya nggak bisa memainkan sepak bola karena banyak pemain cedera, nggak bisa nurunin tim inti lo dalam banyak penampilan. Tapi gue ngelihat kesalahan Ten Hag adalah tidak mencoba pemain-pemain lain yang di luar ini loh. Munculin pemain-pemain dari akademi, kalau memang works kenapa enggak? Itu kan yang gue lihat nggak dicoba sama Ten Hag. Muncul Kobe Maino, muncul Nanti kalau mainin pemain akademi, kenapa lu nggak turunin Casemiro, nggak Nggak, turunin? at least you try that. Kita lihat Liverpool bisa munculin si Bradley. yang di back tengah siapa? Oh yang Kwanzaa. sini si Kwanzaa, bisa munculin Kwanzaa secara tiba-tiba, bisa munculin counter Bradley secara tiba-tiba. Itu kan karena nggak ada pemain yang bisa dimainin di era itu, tapi dia coba, dia kasih kesempatan terus-terusan. Akhirnya mereka bisa bagus dengan adanya tandem yang bagus, dengan adanya permainan yang mereka mainin terus-terusan. Akhirnya bisa itu. Gue nggak lihat Ten Hag mencoba itu. Dia tetap stick dengan komposisi gue ya ini aja nih. Kalau cedera, waduh gimana ya? Kayaknya dia stick dengan itu aja, nggak ada something yang dia coba ubah. Komposisi permainan atau formasi pun nggak ada yang dia coba ubah. Ya main aja seperti United seperti ini, yang sudah tahu kebobolan begitu banyak gol, kebobolan begitu banyak shots, tapi tidak ada something yang dia coba ubah. Entah itu pemainnya bisa ngikutin apa enggak, tapi kan lu coba dulu perubahan itu. Nah, gue nggak lihat Ten Hag melakukan itu. Padahal squad ini sudah dia trim sebegitu rupa, menurut dia sudah komposisi yang terbaik. Ngebuang De Gea, ngebuang Ronaldo, ngebuang Sancho. Ronaldo masih the best top scorer di liga sana lah. Kalau kita bicara ya liga sana lah, kenapa sih Benzema nggak bisa jadi top scorer di sana? Mane nggak bisa, Firmino nggak bisa. Benzema sering cedera. Ronaldo tetap menjadi top scorer di sana. Jadon Sancho bisa sampai final Liga Champions. Artinya dia bisa bermain sebetulnya kan, asal dipegang oleh orang yang tepat. Ya menurut gua kombinasi dari semua pemain dan juga Ten Hag. Ya gue jelas nggak setuju Kalau Coach, karena dia- ini murni dari Kacamata Coach gimana? dari statement Haryo kok Benzema nggak bisa jadi top skor, kok Ronaldo bisa jadi, kan kembali ke komposisi 11 pemain. Ya sama, itu kan bukan satu pemain-pemainnya- orang. pemain-pemainnya Jadi lu nggak bagus. bisa menilai bahwa Benzema nggak jadi top skor terus dia nggak berhasil. Itu kan cocok-cocokan. Itu di luar itu ya. Ya. Tapi kembali lagi, gue nggak ngelihat mau dicoba pemain muda atau apa enggak. Ini murni pemain nggak mau bermain untuk dia. Titik. Tapi Koci, Karena udah berkali-kali. Yes, setuju Ini gua. bukan sekali-kali Itu dia. gue setuju parah. Cuman dari kacamata seorang Tapi pelatih kan gitu banyak kan. pemain baru. Yes, Maksud, iya, jadi makanya. kenapa jadi semuanya nggak bisa main? Nah, makanya. Dilemanya di situ. Dilemanya di situ. Kalau Karena pemain lama oke lah. karena Tapi kalau pemain dia baru- memainkan pemain baru, gagal juga, dihantam juga. Ngerti nggak? Kalau gue lihat murni, kalau dibilang mungkin dia keras kepala nggak bisa pegang ruang ganti, masih bisa diterima. Tapi ini pemain fucked up, benar-benar fucked up. Karena ini bukan pertama kali. Di bawah Rangnick, gue masih inget. Itu semua fans MU pengen musim segera selesai itu. Iya. Oke, Rangnick kan juga profesional. Di bawah Mourinho, di bawah Ole. Do you think Ole dipecat karena dia berprestasi? Karena pemain mau fight buat dia? No. Enggak, latihannya terlalu ringan. Iya. It's pemain yang fucked up. Tapi kan itu terjadi setelah lama. Mourinho masuk musim ketiga. Semua 2 tahun, loh. Semua dua Rangnick dua 6 bulan. 3 tahun. Kalau ini Ta- Rangnick kan pemain iya, pelatih tahun sementara lalu, gitu. tahun lalu kan MU lumayan juga perform.
Itu kan udah masuk Champions League. Liverpool aja nggak masuk Ya, Champions ya League. makanya emang klub-klub dimarahin? Enggak, Kan kok bisa gitu. Dia bisa. Pemain yang sama bisa. ditambah pemain Loh, baru yang dia mau. Lu ini bukan matematika, Rio. Kalau lu di musim pertama cukup bagus, semua expect lebih bagus di musim kedua. Tapi kalau terjadi turbulensi di dalam internal, di mana like and dislike keluar, dan mereka sudah menunjukkan itu para pemain. personal. Lu hanya butuh 2-3 pemain untuk komporin semua pemain baru. Ini yang terjadi sekarang. Dan gue tambahin ya, ini juga secara timeline United setiap pergantian pelatih justru di musim pertamanya biasanya Bagus. Di Iya. Ole bahkan kita ngeliat ini Ole Iya, sampai dikasih Ole, kontrak, betul. kontrak jangka panjang karena Iya. progresnya kelihatan Iya. yang tadinya tim udah nggak bisa diapa-apain ini sama Mourinho, tapi sejak dipegang sama dia jadi bagus. Jadi orang mikir ini pemain ternyata bisa diubah kok, tapi ternyata cycle-nya berulang Iya, lagi. berulang lagi Oke. sampai 4 pelatih. dan gua nggak Terus heran. lu mau salahin pelatih lagi? Oke, kalau di silakan. era Ten Hag kan dia sudah ngebuang tuh yang dia Cuma bilang 3 toxic pemain tadi. dibuang. tapi kan Loh, itu yang anggapan dia Mourinho toxic. masih bilang Lah masih iya. banyak pemain yang cukup 2-3 pemain toksik yang merusak suasana orang ganti. Tapi Menurut lu sekarang at siapa, least Coach? pelatih-pelatih itu Pemain bisa toxic. Rashford, melebihi 2 1. tahun. Martial, 2. Shaw, Shaw? maybe Maguire, bisa- Shaw, Akamsi aja itu, yang lama-lama itu. Oke. Masa Coach gini, gue pengen denger sebenarnya kacamata pelatih gitu. Iya. Dosanya Ten Hag sejauh ini apa sih Coach? Dia terlalu protect pemainnya. Dia terlalu protek pemainnya. Pemain main ancur-ancuran di protect, kita main bagus, kita berda. Fuck you lah. Harusnya dia hantam pemainnya dari awal. We're not good enough. Ya, pemain melakukan baru terakhir lawan Crystal Palace baru dia agak kritik. Harusnya dari awal musim. Kalau lu main jelek, lu hantam itu pemain. Sesimpel itu, nggak personal ya. Iya, iya. Iya. Dia bilang mereka nggak ngikutin instruksi gua. Ya, Dia bilang pas lawan Palace. harusnya dari awal dia lakukan itu. Kok bisa ada pemain gak ngikutin pelatih sih Coach? Lu Oh, kalau banyak. pemain lu Player nggak- Gue ngalamin hal kayak gitu. makanya gimana lu Iya, pelatih banyak. pemain lu bakal lu apain? Gue nggak mainin. Ten Hag mainin lagi. Karena banyak yang cedera nggak ada pilihan. Kalau gue pressure waktu gue ngelatih kan nggak sebesar sekarang. Iya, iya. That's different. Dan sekarang kondisinya musim depan Mas Aryo kayaknya Conference League pun Nggak. Kayaknya nggak. berat. Apa maknanya Gini, dampaknya bagi Masih bisa finansial? kalau dia juara FA. FA. Musim ini udah selesai. Yes, enggak kita Oke. makanya kita bahas musim depan Ya, aja. Musim depan Ineos, gue rasa Ineos ini smart, nggak Oke. tolol. Dengan? Ineos tahu kalau kasusnya ini lebih ke pemain. Jadi gue nggak heran kalau Tena dipertahankan, pemain dibuang. Karena sudah ada sejarahnya yang again and again and again and again. 4 pelatih, mau sampai kapan? Ngerti nggak? Jadi yang pemain tua-tua itu all buang, Wow. all. Walaupun Sama yang dilakukan Chelsea. Yang jadi masalah dengan Chelsea adalah yang beli bukan pelatih, ownernya, iya kan? Sulit. Tapi caranya udah bener. Ya. Gimana Zal? walaupun projectnya Ten Hag dengan MU ini banyak pemain juga yang dimilikin sama keinginan Ten Hag gitu. Contohnya Onana sampai sejauh ini menurut gue masih ya belum bisa nunjukin sesuai ekspektasi lah. Backnya begitu. Ditambah kalau backnya lagi fit Onana juga. sering gendong loh, mulai dari Onana Desember itu Gua gendong. Onana gua yang- mungkin Onana uji yang MU, masuk- cuman kali ini Onana gua nggak 2 bulan 3 bulan Enggak lah. terakhir improve lah. Tapi Onana yang masih paling belum bagus. sampai- Iya, makanya gua tetap yang paling belum bagus. Iya, sampai level tetap ngegendong. Onana gua belum sampai nggak level rela itunya di lah. Untuk improvement gue sepakat 2 bulan 3 bulan terakhir Iyalah. improvement banget. Tapi di Be fair. depannya pemain-pemain pilihan Ten Hag maksud gue kayak si Mason Mount kemarin lu ngeliat dia main lawan Palace kayak apa? Jam Nggak terbang? kelihatan. Jam terbang fine, tapi dia dibeli dengan harga cukup mahal dengan kontrak sisa setahun dong. Menurut gue itu bad recruitment juga. Ditambah si Malaysia sampai sekarang belum bisa nunjukin kapasitasnya kayak Ya emang salah Tena kalau dia cedera selama pilihan setahun. Ten Hag semuanya coach. Kan dia Banyak cedera banget. setahun. Iya. Tapi dan menurut gua sudah nggak Gimana sih lu? perlindungan, Enggak, nggak tapi ada sudah dilindungi. ada juga history mereka cedera gitu loh. Martinez sering banget cedera, Varane sering banget cedera, injury prone lah pemain-pemain ini gitu. Tapi ya tetap aja dia diambil gitu kan. Dua pemain ini. Jadi ya ada juga campur tangan Ten Hag dalam pemilihan pemain. pasti. Iya. Dan kerasnya dia terhadap Ronaldo dan Sancho kok tidak bisa diterapkan ke pemain lain gitu loh. Kalau dia memang Oh. harusnya yang tadi Justin bilang kalau gue nggak suka ya gue nggak mainin dia. Ya itu kenapa lo nggak mainin mereka tapi coba pemain muda sekalian aja gitu loh. Kenapa dia nggak ngambil itu? Ya itu yang gue sayangkan dari dia. Kenapa gaya kerasnya dia? Kenapa nggak sekaligus semuanya General. aja? Semuanya tuh bisa dia itu. Nah, masalah gue pengen lihat dari segi finansial nih musim depan kan MU bakal drop banget gara-gara nggak masuk Eropa. Kalau Conference League pun nggak dapat, FA nggak juara. Iya, Apa dampak dan lu gimana cara lu dapat pemain nanti lu buat kalau lu nggak main di Eropa? Ya mereka memang harus offload siapapun yang masih Semua punya, di offload kok. yang punya value tuh memang lu harus offload.
Rashford udah pasti. Berita terakhir itu semua di offload kecuali 3 itu ya. Højlund, Garnacho. Maino sama Garnacho. long term soalnya. Yang lain di offload semua. Sulit pasti Mas Aryo ya. Ya Bruno lah masih bisa lah dipegang karena berapa Ma- pertandingan terakhir. Martinez masih bisa lah. Kelihatan ya nggak ada Bruno MU. Iya, nggak ada Bruno, tengahnya jelas. Under appreciate tuh orang. Banyak banget lah. Maksudnya McTominay ya kalau sekedar di bangku cadangan lu nggak apa-apa lah gitu. Cuman kalau lu untuk start ya kayaknya udah bukan posisi dia di situ. Enggak, even subs pun lo harus beli baru. Iya, Maguire ya masih bisa ngebuktiin lah berapa Mas Aryo pertandingan. tadi yang Mas Aryo sebutkan rata-rata kan pemain home ground Mas Aryo. Dan ngedatengin pemain home ground di Inggris lumayan mahal loh Mas Aryo. Betul. Jadi But have no choice. dan have no money juga. Ya yang tim Enggak, lain lu- ya memang enggak, tapi enggak, mumpung masih ada value. Iya. Lu kan nggak usah harus beli home ground. Harus dong, home Mas. ground bentar. Home ground kan bisa dari youth. Bisa, iya. Ya, ada home ground yang U21, ada juga yang senior Ya, dong. lo Garnacho main itu kan home ground. Ya tapi U21, kalau U21 belum didaftarkan Koci. Kalau U21 itu belum ada 8 pemain home ground di atas umur U21 yang harus didaftarkan. Kalau kuota ini nggak dicukupi, nggak bisa daftar, nggak bisa ikut liga. Enggak. Gua kerugiannya pun Salah, cuma enggak jumlah salah. Oh gimana? Lu boleh ikut liga tapi nggak penuhi kuota. Iya, kuotanya. Iya tapi harus ada home Enggak. ground pemain. Enggak. Walaupun Gini. sisa 2 atau 3 Home ground itu 8. Ya. Lu daftarin 5. Tetap sisanya bisa ikut. Tapi lu nggak bisa penuh 28. Iya, jadi ruginya Jadi dampak bukan ke nggak tim bisa sendiri. ikut. Jadi nggak harus, kalaupun nanti misalnya si Luke Shaw, Maguire, Rashford dijual, nggak harus di tim tambal sama pemain Lu Inggris tambal dari pemain mudanya, akademi akademi. Atau lu beli pemain muda yang yang nggak selevel BC lah ya. yang level BC. Oke. Yang Itu yang berpotensi. Oke. Next kita kan bakal ketemu MU bakal ketemu Arsenal. Ada peluang MU Kita, mengejutkan. maksudnya siapa nih Arsenal? Kita bantuin nih maksudnya nih. Arsenal Bantuin apa gimana? goblok. Ada peluang MU. Kita kan MU semua sekarang jadinya. Peluang mengejutkan atau menghentikan langkah Arsenal? Kalau musim ini sih MU nggak bisa ditebak banget ya walaupun Ya kecuali lawan mayoritas- Liverpool. Ah itu aneh tuh. Contohnya game-game kayak Gak gitu aneh tuh. kayaknya. Aneh dong itu Aneh lah. ditembak berapa kali tetap gak kebolan itu. Enggak, tetap Liverpoolnya salah satu. goblok pas kali Nah itu shot makanya nggak masuk kayak nggak masuk. aneh deh lebih ke Iya. situ. Itu cukup aneh, tapi soal kualitas ini jauh banget lah sama Arsenal. Apalagi kabar berita cederanya belum membaik kan Itu sih ketika poin buat gua. berhadapan sama Arsenal. Tapi mungkin yang waktu itu Bang Aldi pernah bilang soal faktor ngebantu rival atau menghajar mimpi rival tuh MU pasti bakal mengakui Bakal mati-matian di sini. Bakal mati-matian apakah dia mau gelar karpet merah buat Arsenal supaya juara Iya. Premier League. Mending musim buat ini, City menurut ya? gua, iya, karena City menurut gua masih nggak Nggak rival-rival banget sih. Liganya mereka masih aman. Iya. Jadi menurut gue MU bakal ngelakuin 110% buat nggak gagalin pestanya Arsenal. At least sebagai perayaan musim ini lah. Mereka udah nggak ngejar Champions League, nggak ngejar Europa League, Conference League susah. Enggak, itu Tapi enggak kalau ngubah ada kondisi, fans MU memikir gitu. Itu pemikiran lu aja. Karena lu sirik, tim lu diobok-obok. Iya, lu kan bilang nggak terima, lu nggak Pemikiran terima. apa kayak gitu? Spoiler MU party, menang coach. biar merusak. spoiler Tolong, nggak ada pemain fans MU, pemain MU yang berpikir kayak begitu. Lu aja sama temen-temen Tapi lu apakah- yang berpikir. Apakah mereka tolol bener-bener nih Apakah anak? mereka mau menang? Gue yakin mereka mau Ya, menang. exactly. pasti. Integritas, Pasti cuy. mau. Semua orang Iya, Pride. Integritas. Pasti mau. lawan Avenger FC juga mereka mau menang. Avengers Mereka FC. pasti mau ngelakuin segala sesuatu. Tapi bukan dengan alasan mau spoiler biar Arsenal nggak juara. Nah, Kocak. yang- Gimana Iya. Koci? Apa yang bakal beda dari game menghadapi Palace MU? Apa? MU menghadapi Arsenal, apa Iya. yang bakal beda dari game menghadapi Palace? Nggak ada, nggak ngaruh. Pemain itu fakta semua, nggak mau bermain. Dan kalau ada dua pemain yang mau bermain, dikerjain sama pemain-pemain lainnya, udahlah. Forget it lah, musim ini forget it. Ya, jadi Arsenal menang ya. Easy. Ya kalau Arsenal nggak menang, No, no, bubarin no. aja. Ya prediksi Koci. Ya iyalah. Mas Aryo, Old Trafford nih, Bakal dibombardir yang pasti iya. menang siapa? Tapi bisa aja ya kan lu Nah, tadi berarti bilang Mas Aryo ada sedikit half 50-50 ya. walaupun di luar nalar tapi tetap aja MU tiba-tiba bisa tampil bagus seperti yang ketika melawan Liverpool. Walaupun di pertandingan pertama mereka kalah dari Oke. Arsenal, kalah double dari cukup banyak tim, City, Palace kalah double, sama Newcastle mungkin mereka bakal kalah double lagi. Ya gue rasa ini kalah juga sih sama Rizal? Arsenal, tapi nggak gede-gede amat kayaknya. Menang Arsenal lah. Tapi menang, tapi belum tentu juara. Karena menang sih pasti gue yakin Arsenal sampai Ya, akhir kita menang. nggak bahas juara atau enggak. Iya, makanya. menang Itu atau menang, enggak. menang. Nih, sekarang lagi ada gosip katanya Ten Hag mau ngelatih Munchen musim depan. Lu dengar Koci? Nggak diincer Munchen. Diincer. Sudah Salah, salah pem- satu kandidat. salah satu Tukeran sama Tuchel gitu maksudnya Su- bagaimana? Sudah enggak, Tuchel udah free. Jadi bukan tuker. Ya. Oke. Nah, Munchen itu kan nggak goblok. Kenapa mereka mau ambil Ten Hag? Emang Ten Hag sejelek itu? Ini Munchen loh. Iya. Cuman netizen Wakanda aja yang lebih pintar daripada Munchen.
I mean Jadi, stupid gitu hoax loh. ya? That's why gue malas diskusi sama orang-orang Iya. tolol semua. Mas Adi udah Nggak denger bisa kabar ngeliat soal ya? kalau Iya, iya. kalau Ten Hag itu pelatih bagus. Jadi enggak, itu bukan gosip yang bukan info yang perlu Itu kita udah di approach. Konkret menurut gua. Menurut gua konkret justru. Iya, udah di Karena- approach. Dan jangan kaget kalau Ten Hag bilang ya ngapain gue ngurusin sampah di sini, gue cabutlah ke Munchen. Gimana Mas Ari kalau Ten Hag beneran ke Munchen? Nggak tahu juga deh gue bisa apa enggak. Ya pemainnya lebih jelas bisa ngikutin instruksi. Ya. Iya. Karena kan Iya. Munchen tuh play by the book, by the coach. Ya kayak gini Iya, gaya betul. mainnya. Mereka tampil jelek ya karena gayanya Tuchel yang nggak diterima sama pemain. Gayanya kok berbeda ya dibanding kita tampil kemarin terakhir lawan bersama Flick lah, bersama Nagelsmann lah. Itu tapi tetap mereka jalanin instruksi pelatih. Jadi lebih mungkin works Ten Hag di Munchen Daripada di MU. Tapi tekanannya bakal lebih kalau sampai Munchen juara Liga Champion. Nah, kalau sampai juara champion Iya. musim ini. Tapi menurut gua kalau Nggak, soal Dortmund yang progres juara. Amin. Sama Mamen. kalau untuk progres musim Semua depan, fans klub besar pengen Gue Dortmund juga. juara. Oh, gue kira gue doang. itu karena romantis. Kagak ada. Kalau begitu romantis soalnya kalau Ah, lu Dortmund romantis juara. mulu. Tapi kalau soal Munchen sama Ten Hag menurut Atau gua, Mourinho ke MU. jangan dong, jangan sampai jalan mundur kalau kayak begitu. Walaupun Oh, iya? gue suka Mourinho ya, tapi kalau buat MU jangan lah. Tapi kalau untuk Walaupun Ten ada Hag gosip juga. Iya. Iya kan? pengen nih Mourinho ya. Tapi kalau Ten Hag sama Munchen Romantis tuh, Zal. mereka juga punya rekam jejak pernah kerjasama kan di zamannya si Guardiola. Jadi menurut gue si Ten Hag ini tahu persis apa yang perlu dilakuin di Munchen. Ditambah menurut gue pressure dari segi boardnya udah nggak setinggi sebelum-sebelumnya karena ini udah ada pembaruan juga ya di board manajemennya si Munchen. Tinggi lah mereka habis nggak juara liga. Tapi at least bisa Nggak, steady the boat lah setidaknya dibandingkan pelatih-pelatih opsi-opsi lainnya sebelumnya kan tadinya menurut gua agak mengkhawatirkan Rangnick walaupun di rate cukup tinggi tapi menurut gua kalau dibandingkan Oke. Rangnick atau si Ten Hag ya gua selalu ambil Ten Hag lah kalau Kita dipilih lihat lah siapa nanti yang bakal berseragam Munchen Yes. musim depan ya. Karena timnas Riak juga punya jersey spesial nih teman-teman. Jebret Tim Demar Benar Berada kerjasama dengan kolektor jersey timnas Indonesia atau yang akrab disebut KJTI. Dengan filosofi pattern pada jersey yang terbentuk pada ragam motif populer jersey timnas Indonesia sepanjang masa. Ragam motif ini diusung dengan tajuk Shape of Diversity atau keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di negara Indonesia. Ini specially crafted by Malvinico. Ini bukan Niko kita kan? Oh beda ya, kirain ada kebisaan juga lah. Pre-order ordernya 22 April sampai 24 Mei. Wah, masih panjang nih. Tapi cepet-cepet karena stoknya juga wah, ini harus cepet-cepet order karena kita perpanjang karena waktunya kita bisa dapatkan dengan harga 250.000. Langsung hubungi tuh Anjar. Oke, langsung hubungi ke Anjar gitu. Kita bakal bahas pertandingan antara PSG menghadapi Dortmund tapi setelah yang satu ini.